Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aprilia. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yaitu tentang komunikasi dengan orang yang merupakan salah satu sumber mata kuliah dari komunikasi bisnis. Jadi kalian sudah tahu apa belum tentang pengertian dari komunikasi dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang, apa dari tujuan komunikasi itu sendiri, kemudian beberapa tips yang bisa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan feedback yang baik dari orang yang kita ajak komunikasi. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Jadi komunikasi ini merupakan proses pertukaran informasi antar individu. Jadi komunikasi ini meliputi berbagai aspek, misalnya komunikasi antar individu, komunikasi dalam bisnis, kemudian komunikasi ketika sedang berpidato, jadi banyak hal ya. Kemudian komunikasi dengan orang ini juga sama. Komunikasi dengan orang ini kita bisa melakukan secara langsung atau face to face faktual, atau kita juga bisa melakukan melalui media sosial. Kemudian ketika kita berkomunikasi ada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu tentang komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikator, kemudian pesan, media, kemudian komunikan, dan juga yang terakhir yaitu efek. Yang pertama, komunikator ini merupakan orang yang akan memberi informasi kepada orang lain. Kemudian yang kedua pesan. Pesan ini merupakan isi dari informasi yang akan disampaikan kepada komunikan. Kemudian yang ketiga yaitu media. Media ini merupakan media atau perantara yang akan digunakan. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu kita bisa berkomunikasi secara langsung atau juga melalui media sosial. Kemudian yang keempat yaitu ada komunikan. Komunikan ini merupakan orang yang akan kita ajak bicara atau yang akan kita ajak komunikasi. Kemudian yang kelima yaitu ada efek. Efek ini merupakan timbal balik atau hasil yang akan kita dapat ketika kita sudah selesai berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang pertama itu komunikasi verbal. Pengertian dari komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata yang baik. Contoh, ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain, kemudian ketika kita membaca koran, menulis surat perjanjian, surat permohonan, kemudian berkhutbah atau berpidato di depan banyak orang, kita ajak komunikasi. Kemudian jenis dari komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau gerak tubuh dan juga ekspresi wajah seperti mengerutkan dahi, kemudian menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan dan lain sebagainya. Jadi kalau komunikasi nonverbal ini setiap gerakan itu dia mempunyai makna atau maksud tersendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi. Setiap kita berkomunikasi dengan orang, pasti kan kita mempunyai tujuannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tujuan secara global atau universal tentang tujuan dari komunikasi dengan orang. Yang pertama yaitu apa hal yang disampaikan kita itu dapat dimengerti dengan cukup baik. Tentunya kita harus menggunakan bahasa yang santun, kemudian bahasa yang singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mampu memahami maksud dari perkataan orang lain. Kan ada beberapa hal ketika kita berkomunikasi dengan orang itu, orang yang kita ajak komunikasi atau komunikan itu kurang mampu menangkap informasi yang kita dapat. Mungkin karena kurang fokus atau kita menyampaikannya kurang dengan bahasa yang singkat atau padat, dan juga kurang menyesuaikan dengan lingkungan yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketiga yaitu agar ide atau gagasan itu bisa tersampaikan dan diterima orang lain dengan baik. Kemudian menggerakkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, kemudian sosialisasi, dan sebagainya.
gitu ya. Kemudian ada komunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Kita kan hidup di banyak lingkungan, terutama di Indonesia sendiri ini juga sudah banyak sekali orang luar yang masuk ke dalamnya. Terutama juga di bidang bisnis itu, ketika kita bertemu dengan kolega atau kita bertemu dengan buyer, customer yang dari luar negeri, artinya kita harus punya satu kemampuan atau beberapa kemampuan supaya komunikasi antar kita dengan orang yang berbudaya asing itu dapat berlangsung dengan baik. Kemudian ada beberapa tips juga nih yang bisa dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Kenapa? Karena orang yang berbudaya asing otomatis bahasanya akan berbeda ketika kita berbicara dengan orang asli Indonesia. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang berbudaya asing, kita harus belajar tentang budaya terlebih dahulu. Seperti ketika kita berbicara dengan orang Amerika, otomatis kan kita harus bisa belajar bahasa Amerika, seperti itu. Jadi kita harus belajar tentang lingkungannya juga, kemudian budaya-budaya yang ada di negara tersebut sebagai langkah untuk berkomunikasi dengan orang berbudaya asing. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan lintas budaya. Dalam hal ini, mempelajari keterampilan lintas budaya pada umumnya akan membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan orang asing, khususnya jika seseorang berhubungan dengan orang lain dengan budaya yang berbeda, dengan konteks latar belakang lingkungan yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu negosiasi lintas budaya. Yang dimaksud dengan negosiasi lintas budaya ini adalah orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Jadi mereka juga pemikirannya berbeda. Kemudian ketika kita ajak diskusi pun mereka juga mempunyai cara negosiasi yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kita juga harus mempunyai teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner yang kita ajak bicara sebelumnya dalam hal bernegosiasi, maka akan lebih mudah untuk memahami pandangan mereka tentang hal yang kita bicarakan. Kemudian tips berkomunikasi dengan baik. Jadi di sini saya akan memberi beberapa tips kepada kalian ketika kalian akan berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama yaitu lakukan kontak mata. Jadi kontak mata ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita menatap matanya dan kontak mata dengan orang tersebut, maka secara tidak langsung itu mengandung arti bahwa kita menghargai orang yang sedang kita ajak bicara. Hal ini juga dapat diterapkan di dalam banyak aspek, seperti ketika kita di perusahaan, kita bicara dengan atasan, kemudian kita melakukan meeting berbicara dengan teman-teman atau rekan kerja yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua yaitu gunakan gestur yang tepat. Jadi ketika kalian berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang, kalian bisa menggunakan gestur atau gerak tubuh yang sesuai, seperti menggerakkan tangan, kemudian memberi contoh ketika kalian sedang menjelaskan, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga yaitu percaya diri dan memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang ingin kalian katakan. Jadi apa ide atau gagasan yang ingin kalian sampaikan kepada komunikat itu bisa tersampaikan. Kemudian yang keempat yaitu kembangkan kemampuan mendengar yang efektif. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, kadang-kadang kan kita juga menerima feedback atau berupa pertanyaan antara orang yang kita ajak komunikasi. Nah, kita harus mempunyai pendengaran yang efektif. Artinya kita mampu menangkap pertanyaan itu dengan jelas dan juga menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut sehingga orang yang kita ajak bicara itu mengerti tentang bahasan yang sedang disampaikan. Yang kelima yaitu gunakan volume suara yang sesuai. Jadi di banyak kasus juga banyak orang yang ketika mereka presentasi atau menjelaskan kepada audiens atau komunikan itu volume suara yang digunakan itu kurang
kurang keras atau misalnya terlalu pelan seperti itu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan itu supaya komunikan yang kita ajak bicara itu dapat mendengarnya dengan jelas. Kemudian yang keenam yaitu berlatih. Jadi tips komunikasi yang baik itu sering setelah speech berlatih, kita berbicara di banyak orang, kita berbicara di kamera. Yang pertama yaitu ketika kita akan berkomunikasi, maka kita harus melihat orang yang kita ajak komunikasi terlebih dahulu. Jadi dengan itu kita bisa merencanakan dan menyusun bahasa yang tepat yang dapat dimengerti dan mudah dimengerti kepada komunikan yang kita ajak bicara. Jadi komunikasi ini harus sesuai dengan topik bahasan yang sedang dibahas. Jadi jangan out of topic. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, maka hendaknya kita harus bersikap profesional, yaitu tanpa membawa perasaan. Artinya, kita kan sedang menyampaikan komunikasi ini dalam substansi bisnis ya. Kalau dalam substansi bisnis itu kan artinya ketika kita berkomunikasi dengan kolega, customer, buyer, kita kan harus memberi informasi yang aktual, yang sesuai dengan data dan juga realitas yang ada di perusahaan. Misalkan mengenai produk, kalau memang produk itu mempunyai kualitas yang bagus atau ada juga produk yang memiliki grade yang menengah, itu pun kita harus sampaikan dengan jujur seperti itu. Dan juga ketika kita menyampaikan informasi tersebut dalam berkomunikasi itu, kita harus bisa mengontrol emosional. Kadang kan kita mendapat feedback yang tidak sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini juga terjadi ketika kita sedang presentasi ataupun ketika kita sedang melakukan penawaran produk seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap taktis dan efisien. Artinya apa? Hal ini sangat penting ketika komunikasi tertulis. Jadi kan ketika kita berkomunikasi kan kita bisa melakukan komunikasi secara langsung ataupun komunikasi secara tertulis. Ketika kita melakukan komunikasi secara tertulis, terutama di bidang transaksi bisnis, maka biasanya dilakukan melalui email. Nah, kalian harus mempertimbangkan cara yang lebih efektif daripada mesin surat dengan menggunakan kalimat dan juga bahasa yang padat dan jelas. Kemudian yang keempat yaitu tindak lanjut. Kapasitas otak manusia itu kan organ yang sangat sibuk, artinya saat kita mendengarkan kita juga cenderung memproses data lain yang berkeliaran di dalam otak. Berarti ketika kita mendapatkan informasi dari orang, artinya kita harus menindaklanjuti dan sudah memikirkan bagaimana kita akan meneruskan informasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menjadi pendengar yang baik. Ketika kita berkomunikasi, maka kita juga harus menjadi pendengar yang baik yang merupakan feedback dari komunikan atau orang yang kita ajak komunikasi tersebut. Yang keenam yaitu komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan usaha. Artinya kita juga harus banyak-banyak berlatih berbicara kepada orang, kemudian menjelaskan dan lain sebagainya. Di situ merupakan materi yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.